Buat teman-teman PNS Pranata Komputer yang akan mengikuti uji kompetensi Pranata Komputer, ini kabar gembira. Sebentar lagi BPS akan membuka uji kompetensi Pranata Komputer periode Maret 2025. Apa aja yang perlu teman-teman siapkan? Simak videonya berikut ini. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan UKOM ini untuk siapa ya? Jadi uji kompetensi Pranata Komputer ini ditujukan buat teman-teman yang PNS Pranata Komputer yang akan naik jenjang jabatan. Misalkan teman-teman sudah menduduki Pranata Komputer ahli pertama, akan naik ke jenjang ahli muda. Nah, ini bisa ikut UKOM terlebih dahulu sebagai syaratnya. Kemudian teman-teman prakom terampil yang akan naik ke jenjang mahir, ini juga syaratnya lulus UKOM terlebih dahulu. Atau buat teman-teman PNS Pranata Komputer dari jenjang keterampilan yang sudah memiliki ijazah S1 komputer, ini juga bisa upgrade dari jenjang keterampilan ke jenjang keahlian. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional lain, ini juga bisa pindah ke jabatan fungsional Pranata Komputer selama ada ketersediaan formasi jabatannya. Syaratnya harus lulus uji kompetensi Pranata Komputer. Nah, ini adalah simulasi jadwal atau perkiraan untuk uji kompetensi Pranata Komputer periode Maret 2025. Jadi meskipun ini belum diresmikan, belum ada surat pemberitahuan resmi, ini adalah simulasinya ya teman-teman ya. Maksud tujuan saya membuat video ini biar teman-teman bisa aware, bisa persiapkan sedini mungkin untuk belajar, sehingga nanti ketika mengikuti uji kompetensi Pranata Komputer, teman-teman mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ini runtutan jadwalnya atau tahapan jadwalnya dimulai dari pendaftaran UKOM. Ini akan berlangsung di minggu pertama bulan Maret 2025. Kemudian ada tahap MOC atau belajar mandiri. Ini di minggu keempat bulan Maret 2025. Kemudian pelaksanaan UKOM-nya ini di bulan April 2025 di BPS Provinsi. Kemudian bagi teman-teman yang nilainya masih kurang, ini diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti remedi di bulan Mei 2025, di awal bulan Mei ya. Kemudian pengumuman kelulusan ini 2 minggu setelahnya, yaitu di pertengahan Mei 2025. Tahap yang pertama yaitu MOOC. Jadi setelah teman-teman mendaftar, nanti teman-teman akan masuk dalam grup WA uji kompetensi Pranata Komputer yang ada di PPS. Kemudian teman-teman akan memasuki tahap MOOC, Massive Open Online Course, di mana teman-teman nanti akan belajar modul-modul materi selama 3 hari. Nah, untuk yang Pranata Komputer keahlian, ini ada 10 modul. Kemudian untuk Pranata Komputer keterampilan ada 8 modul. Setelah belajar modul-modul materinya, nantinya teman-teman mengerjakan soal-soal pretest sebanyak 30 soal. Peserta wajib untuk menjawab soal ini dengan benar ya. Karena apa? Karena sebagian soal-soal yang ada di pretest akan dimunculkan kembali dalam soal uji kompetensi. Yang menjadi catatan bahwasanya skor pretest ini tidak dihitung dalam kelulusan uji kompetensi. Jadi baik teman-teman mendapatkan skor yang tinggi maupun skor yang rendah, asal teman-teman nantinya mengerjakan uji kompetensi Pranata Komputer yang ada di BPS Provinsi ini dengan benar, ya nanti teman-teman akan lulus. Jadi skor ini tidak diperhitungkan ya, skor di MOOC-nya. Nah, setelah teman-teman 3 hari mengerjakan soal pretest dan membaca modul yang ada di MOOC, tahap selanjutnya teman-teman yaitu mengerjakan uji kompetensi yang ada di BPS Provinsi. Untuk jadwalnya nanti akan diumumkan setelah tahap MOOC selesai. Nah, dalam uji kompetensi ini ada 3 tipe soal, yaitu yang pertama soal manajerial sosial kultural. Ini teman-teman akan disajikan 13 soal dan dikerjakan dalam waktu 135 menit.
Jadi ini banyak soal-soal studi kasus teman-teman yang ada di lingkungan kerja. Kemudian ada soal teknis pilihan ganda atau CAT. Ini teman-teman akan disajikan sebanyak 50 soal dan dikerjakan dalam waktu 60 menit. Untuk soal berikutnya yaitu soal teknis esai. Nah, untuk soal teknis esai ini teman-teman dikerjakan dalam waktu 30 menit. Nantinya ada 3 soal yang disajikan, tetapi teman-teman cukup mengerjakan 2 soal saja. Kalau teman-teman mengerjakan 3 buah soal semuanya, maka yang akan diambil adalah 2 soal dengan jawaban terbaik. Nah, ini adalah contoh jadwal tesnya. Jadi dalam 1 hari nanti ada 2 shift pagi dan shift siang. Untuk shift pagi dimulai jam 7.30 sampai jam 12. Kemudian untuk shift siang ini jam 12.30 sampai dengan jam 5 sore. Nah, di sini sudah jelas ya, untuk yang tes pilihan ganda, untuk yang teknis ini dimulai jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Kemudian jam 9 sampai jam 9.30 teman-teman mengerjakan uji kompetensi teknis esai. Kemudian jam 9.30 sampai jam 9.45 teman-teman istirahat. Dilanjutkan kembali jam 9.45 sampai jam 12. Ini teman-teman mengerjakan uji kompetensi manajerial sosial kultural. Jadi pastikan bagi teman-teman yang wilayahnya ini jauh dari ibu kota provinsi, alangkah baiknya teman-teman ini menginap di ibu kota provinsi ya, atau di sekitar lokasi tes. Kemudian ini adalah tampilan uji kompetensi teknis pilihan ganda atau CAT. Jadi di sini ada navigasi kuisnya. Untuk soal yang sudah terjawab nanti akan berwarna hijau, yang putih ini belum terjawab. Teman-teman bisa berpindah dari soal nomor 9 ke soal nomor 40 misalkan. Ini bisa, cukup diklik saja. Di sini ada contoh soalnya seperti ini dan ini pilihan gandanya. Kemudian ada tampilan sisa waktunya. Nah, ini adalah tampilan uji kompetensi teknis yang esai atau urean. Teman-teman nanti bentuknya seperti Microsoft Word, tinggal diketik aja panjang, ureannya nggak masalah. Di sini ada navigasi kuisnya, ada 3 buah soal. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bocoran-bocoran soalnya seperti apa dari yang tahun kemarin, periode November 2024, saya sudah banyak bank soalnya. Silakan teman-teman bisa join di kelas uji kompetensi Pranata Komputer khusus untuk periode Maret 2025, di mana nantinya teman-teman akan disajikan soal-soal CAT teknis, kemudian soal urean teknis dan soal urean Mansoskulnya. Dan di sini juga ada grup WA-nya yang tentunya bisa membantu teman-teman berdiskusi dengan member lainnya. Nah, untuk pendaftarannya teman-teman bisa chat di 0859 1066 85600.